Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat VGH, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Nenden Teresia hari ini akan berbicara tentang keinginan. Keinginan yang semestinya memang ada di dalam diri kita. Namun ternyata dari keinginan tersebut itu menjadikan sebuah belenggu dalam diri dan hidup kita, sehingga menjadikan kita tidak dapat mencapai apa yang kita inginkan. Berangkat dari sebuah kisah yang ada di dalam Quran Surat Al-Kahfi ayat 60 hingga ayat 82. Tentu Anda yang muslim sudah sangat mengenal setiap kali Anda membaca surat Al-Kahfi ini di setiap minggunya, setiap Jumatnya. Namun saya dan Anda semua sama-sama belajar kembali mengenai sebuah perjalanan dari Nabi Khidir dan Nabi Musa. Dikisahkan dalam Al-Quran surat Al-Kahfi dari ayat 60 hingga 82, seorang utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Nabi Khidir, yang Allah pertemukan dengan Nabi Musa dan memulai sebuah perjalanan penuh pelajaran yang berguna tentunya bagi kita semua. Sebuah perjalanan yang dimana ketika itu Nabi Musa diketahui tengah melakukan perjalanan jauh menuju ke arah laut lepas. Dalam perjalanan itu Nabi Musa bertemu dengan seseorang yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan tertuang dalam surat Al-Kahfi ayat 65. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, orang itu juga dikaruniai ilmu yang berlimpah. Jadi Anda boleh sama-sama membuka surat Al-Kahfi. Di situ dari mulai ayat 60 hingga 82 itu berkisah tentang sebuah keinginan dari seorang yang dirahmati Allah dengan ilmu pengetahuan yang sangat luas, yaitu Nabi Khidir, dan dipertemukan Allah dengan Nabi Musa yang mereka semua adalah wali Allah di muka bumi ini. Sahabat VGH, ketika mereka dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka bertemu dan kemudian Allah berfirman, lalu mereka bertemu dengan seorang hamba di antara hamba-hamba kami yang telah kami berikan rahmat kepadanya dari sisi kami, dan yang telah kami ajarkan ilmu kepadanya dari sisi kami. Quran surat Al-Kahfi ayat 65. Sahabatku, dalam ayat berikutnya Nabi Musa bertanya kepada Nabi Khidir, wahai Nabi Khidir, bolehkah aku mengikutimu supaya kamu mengajarkan kepadaku ilmu yang benar-benar di antara ilmu-ilmu yang telah diajarkannya kepadamu? Itu terkandung dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 66. Nabi Khidir saat itu menjawab, sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sanggup
sabar bersama denganku? Dan bagaimana kamu dapat sabar atas segala sesuatu yang belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hal itu? Kemudian Nabi Musa menjawab, insya Allah kamu akan mendapati aku sebagai orang yang sabar, dan aku tidak akan menentangmu dalam sesuatu urusan pun. Quran Surat Al-Kahfi ayat 69. Jadi Anda boleh buka kembali di situ. Kisah Nabi Khidir dan Nabi Musa pun dimulai pada saat itu. Nabi Khidir berkata, jika kamu mengikutiku, maka janganlah kamu menanyakan kepadaku tentang sesuatu apapun, sampai aku sendiri yang menjelaskannya kepadamu. Ayat 70 dari Quran Surat Al-Kahfi. Maka dari itu semuanya, keduanya pun melakukan perjalanan dengan menaiki sebuah bahtera atau perahu. Hingga di tengah perjalanan, Nabi Khidir melubangi perahu itu. Apa yang terjadi? Melihat hal itu, Nabi Musa bertanya kepada Nabi Khidir, mengapa Nabi Khidir melubangi perahu itu? Sebab hal itu bisa saja membuat penumpang di atasnya tenggelam dan Nabi Khidir melakukan kesalahan yang besar. Ayat 71. Pada saat itu Nabi Khidir pun menjawab, bukankah aku telah berkata, sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sabar bersama dengan aku. Al-Kahfi 72. Sahabat RGH, kisah ini pun berlanjut. Dari pertanyaan yang pertama, betapa inginnya seorang Nabi Allah, Nabi Musa, untuk mengetahui alasan apa yang dilakukan yang tidak rasional, tidak masuk akal, yang akhirnya mampu mencelakai orang banyak pada saat itu. Kisah ini dilanjutkan ketika Nabi Khidir bertemu dengan seorang anak muda dalam perjalanannya dan Nabi Khidir membunuhnya. Anda bayangkan seorang Nabi Allah membunuh. Apakah ini di garis bawah ini tidak baik pada saat itu? Anda akan temukan jawabannya dari Quran Al-Kahfi 74. Karena pada saat itu dikisahkan di dalam Quran bahwa ketika Nabi Khidir membunuh, sehingga akhir Nabi Musa pun bertanya-tanya penuh dengan misteri, apa alasan Nabi Khidir melakukan perbuatan yang mungkar itu? Nabi Musa berkata, mengapa kamu membunuh jiwa yang bersih seorang anak muda? Bukan karena dia membunuh orang lain. Sesungguhnya kamu telah melakukan sesuatu perbuatan yang mungkar. Anda bisa bayangkan persepsi negatif saat itu. Dari rasa ingin tahu berkembang kembali menjadi persepsi dan prasangka yang akhirnya ada limiting belief di situ. Kita lanjutkan lagi kisah ini. Nabi Khidir saat itu lagi-lagi mengingatkan kepada Nabi Musa, wahai Musa, bukankah sudah aku katakan kepadamu bahwa kamu tidak akan mampu bersabar denganku? Mereka pun
berjalan bersama hingga di sebuah kota, dan sesampainya mereka di sana, mereka berdua meminta untuk dijamu oleh penduduk di kota tersebut, tetapi para penduduk tidak mau menjamu mereka. Nabi Khidir pun melihat terdapat sebuah dinding di dalam rumah yang hampir roboh dan membenarkannya, memperbaikinya. Melihat hal itu, Nabi Musa pun mengatakan bahwa Nabi Khidir bisa saja meminta imbalan sebagai gantinya ketika Nabi Khidir memperbaiki rumah tersebut. Mendengar itu semua, sahabat VGH, apa yang dikatakan? Nabi Khidir pun memutuskan untuk berpisah dengan Nabi Musa pada saat itu. Nabi Khidir berkata, "Inilah perpisahan antara aku dengan kamu. Kelak akan kuberitahukan kepadamu tujuan perbuatan-perbuatan yang kamu tidak dapat sabar terhadapnya." Quran Surat Al-Kahfi ayat 78. Sahabat VGH, akhirnya Nabi Khidir menjelaskan berbagai pelajaran yang terjadi selama perjalanan mereka kepada Nabi Musa. Nabi Khidir mengatakan bahwa perahu yang ia lubangi tersebut merupakan milik orang miskin. Sedangkan saat itu di depannya terdapat raja yang merampas setiap perahu, sehingga hal itu harus dilakukan seorang Nabi Allah Khidir untuk menyelamatkan perahu-perahu tersebut, perahu orang miskin. Anda bayangkan ketika persepsi Anda menyatakan itu buruk, sesungguhnya tidak. Skenario Allah. Kemudian yang kedua, ketika Nabi Khidir membunuh anak muda, Nabi Khidir menjelaskan kembali bahwa anak muda tersebut merupakan seorang kafir, sementara kedua orang tuanya adalah mukmin, sehingga Nabi Khidir khawatir sekali jikalau sang anak bisa membawa orang tuanya dalam kesesatan dan kekafiran. Nabi Khidir juga berdoa saat itu agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kembali anak, menggantikan kembali anak yang lebih baik kepada keluarga tersebut. Al-Kahfi ayat 79 sampai dengan 81. Yang terakhir, yang ketiga.